Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang tertulis, ketika uang tak mampu membeli kehangatan sebuah keluarga, seorang miliarder harus belajar arti cinta dan keikhlasan dari seorang wanita sederhana. Bagaimanakah sang miliarder tersebut tersadar bahwa hartanya tak bisa membeli kebahagiaan? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Andi kecil hidup di sebuah desa kecil di kaki bukit, di mana semua orang mengenal satu sama lain dan hidup dari hasil bumi. Ayahnya adalah seorang buruh tani, sementara ibunya, Bu Sari, menjual hasil panen kecil-kecilan di pasar. Walau hidup sederhana, Bu Sari selalu menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur kepada Andi. Sebagai anak sulung, Andi sering membantu keluarganya sejak usia belia. Setelah pulang sekolah, ia mengantar dagangan ibunya ke pasar atau membantu mencangkul di ladang. Ia melihat langsung bagaimana kedua orang tuanya bekerja keras hanya untuk memastikan ada makanan di meja setiap malam. Namun, Andi muda memiliki mimpi besar. Dia sering memandangi awan-awan di langit dan bertanya-tanya seperti apa kehidupan di luar desanya yang kecil. Buku-buku lama yang dipinjam dari perpustakaan sekolah menjadi teman setianya. Ia melahap bacaan tentang tokoh-tokoh sukses, cara-cara berbisnis, dan penemuan baru yang mengubah dunia. Setiap malam, ia menggambar di atas buku bekas, mencoba memetakan ide-ide sederhana yang kelak menjadi dasar bagi ambisinya. Selepas SMA, Andi memberanikan diri pergi ke kota besar dengan sedikit uang tabungan yang ia kumpulkan dari menjual telur bebek dan sayur-sayuran. Kota itu baginya seperti lautan luas, menggairahkan, tetapi penuh tantangan. Andi mulai bekerja di sebuah toko kecil, membantu mengatur stok dan mengantar barang, sambil terus mencari peluang untuk belajar. Lambat laun, kerja keras dan tekadnya mulai membuahkan hasil. Dia mengembangkan keterampilan manajemen, memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang, dan mengamati kebutuhan pasar. Dengan pinjaman kecil yang ia dapatkan setelah bertahun-tahun menabung, Andi memulai usaha sendiri. Usahanya awalnya sederhana, menjual barang kebutuhan pokok di sebuah kios kecil. Namun, dengan kerja keras, kecerdasan bisnis, dan komitmennya terhadap pelayanan pelanggan yang luar biasa, Andi mampu mengembangkan usaha tersebut. Dalam waktu 1 dekade, Andi mendirikan sebuah jaringan perusahaan distribusi besar yang memasok barang ke seluruh pelosok negeri. Kekayaan pun mengalir. Tetapi di balik semua itu, Andi tidak pernah melupakan asal-usulnya. Seorang anak desa yang tumbuh dari kesederhanaan. Kini, di usianya yang baru menginjak 30-an, Andi adalah seorang miliarder yang dihormati. Dia sering diundang menjadi pembicara di konferensi bisnis, dan kisah perjuangannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, jauh di lubuk hatinya, Andi tahu bahwa kesuksesannya bukan hanya soal angka di rekening bank, tetapi tentang nilai-nilai yang dia pelajari di masa kecil. Dan pelajaran terbesar itu berasal dari ibunya, Bu Sari, yang kini mulai menua dan memerlukan perhatiannya. Mira tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu dan bambu di pinggir kampung. Suaminya meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan kerja, meninggalkan Mira dengan 2 anak yang masih balita, Aisyah dan Taufik. Kehidupan Mira sejak saat itu berubah total. Ia yang sebelumnya hanya mengurus rumah tangga dan kebun kecil di belakang rumah, kini harus mencari cara untuk menghidupi keluarga kecilnya seorang diri. Setiap pagi, Mira bangun lebih awal daripada kebanyakan orang di kampung. Ia mulai hari dengan menyiapkan sarapan sederhana untuk Aisyah dan Taufik, lalu mengantar mereka ke tetangga yang bersedia membantu menjaga sementara ia bekerja. Ia memetik daun singkong di kebun orang lain, menganyam tikar untuk dijual di pasar, atau mencuci pakaian keluarga-keluarga kaya di desa sebelah. Tetapi Mira tidak hanya dikenal sebagai pekerja keras. Ia juga memiliki hati yang lembut. Ketika seorang tetangga sakit atau seorang anak kehilangan mainan, Mira selalu siap membantu. Orang-orang di kampung sering berkata, Mira itu orangnya sabar. Tidak pernah mengeluh meski hidupnya susah. Namun, meski ia tampak tegar, Mira memiliki momen-momen sulit di mana ia hanya bisa menangis dalam diam. Malam-malam saat Taufik demam dan ia tidak punya cukup uang untuk membeli obat, atau saat Aisyah bertanya kapan mereka bisa punya rumah yang lebih bagus, Mira merasa beratnya beban hidup. Meski begitu,
Mira selalu berusaha untuk tetap tersenyum di depan anak-anaknya. Ia mengajarkan mereka untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki, meskipun itu hanya nasi dengan garam dan sayur daun singkong. Mira percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta, tetapi dari cinta yang mereka miliki satu sama lain. Di tengah kesederhanaan itu, Mira tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan segera berubah. Perjalanan panjangnya melewati badai kehidupan ternyata membawa dia ke sebuah pertemuan yang akan membukakan pintu kesempatan baru, dan sebuah hubungan yang akan mengajarkan Andi, miliarder muda yang kembali ke kampungnya, pelajaran penting tentang arti keikhlasan dan kasih sayang. Bu Sari selalu dikenal sebagai sosok yang ramah dan penuh perhatian di kampung. Saat Andi masih kecil, ia sering menjadi tempat para tetangga bercerita dan meminta nasihat. Bu Sari punya cara lembut dalam menenangkan orang lain, seringkali hanya dengan senyum dan secangkir teh hangat. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh dan pikirannya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Awalnya, Andi hanya mendengar cerita dari beberapa tetangga bahwa ibunya sering lupa menaruh barang. Bu Sari pernah mengira kunci rumahnya hilang, padahal hanya terselip di kantong bajunya. Kemudian, ia mulai kesulitan mengingat nama tetangga yang sudah lama ia kenal. Suatu hari, saat Andi pulang berkunjung, ia terkejut melihat ibunya tidak mengenalinya untuk beberapa saat. Meski akhirnya Bu Sari kembali mengenalinya, momen itu membuat Andi sadar bahwa ibunya membutuhkan perhatian yang lebih dari sebelumnya. Namun, Andi menghadapi dilema besar. Jadwalnya sebagai pemimpin perusahaan tidak memungkinkan ia tinggal lama di kampung. Setiap kali ia kembali ke kota, rasa bersalah membebani pikirannya. Ia kerap bertanya pada dirinya sendiri, apakah kesuksesan yang ia raih sepadan dengan waktu yang hilang bersama ibunya? Bu Sari, meski pikirannya mulai melemah, masih memiliki kebiasaan lembut yang sama. Ia akan duduk di beranda rumah, memandangi jalan setapak di depan, seolah menanti anaknya pulang. Ketika tetangga lewat, ia akan tersenyum walau terkadang lupa siapa mereka. Di waktu-waktu tertentu, ia memanggil Andi kecil, meskipun Andi tidak ada di sana. Kondisi ini membuat Andi sadar bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan tetangga dan keluarga lain untuk merawat ibunya. Ia membutuhkan seseorang yang bisa mendampingi Bu Sari setiap hari. Seseorang yang tidak hanya merawat secara fisik tetapi juga memberikan kehangatan emosional. Pemikiran ini mendorong Andi untuk mencari solusi yang lebih baik. Dengan hati berat, Andi memutuskan untuk mempercayakan perawatan ibunya kepada seseorang yang benar-benar memahami kebutuhan lansia seperti Bu Sari. Di tengah kebingungannya, ia teringat akan Mira, wanita muda yang dikenal karena kesabarannya dan sifat penyayangnya. Mungkin, Mira adalah jawaban atas dilema yang selama ini menghantui Andi. Kunjungan Andi ke kampung berlangsung dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia rindu pada suasana rumah dan ingin memastikan ibunya mendapat perawatan yang layak. Namun, di sisi lain, Andi merasa gelisah karena tak tahu bagaimana harus mengatur segalanya di tengah kesibukannya. Saat itulah ia bertemu Mira. Ketika berjalan menuju rumah ibunya, Andi melihat seorang wanita muda sedang membantu seorang tetangga tua yang jatuh sakit. Mira dengan sabar memijit tangan si nenek, membasuh keningnya dengan kain dingin, dan memastikan nenek itu merasa tenang. Cara Mira berbicara dan memperlakukan si nenek membuat Andi teringat pada ibunya. Penuh perhatian, lembut, dan tulus. Pemandangan itu menggugah Andi. Ia memutuskan untuk mendekati Mira setelah memastikan nenek itu sudah merasa lebih baik. Dalam obrolan singkat mereka, Mira mengungkapkan bahwa ia memang sering membantu tetangga yang memerlukan, walau kadang sulit membagi waktu karena ia juga harus mengurus anak-anaknya. Meski begitu, Mira tak pernah mengeluh. Ia merasa bahwa membantu orang lain adalah panggilannya. Melihat ketulusan Mira, Andi pun memberanikan diri menyampaikan maksudnya. Ia menjelaskan bahwa ibunya, Bu Sari, membutuhkan pendamping yang sabar dan perhatian. Ia menawarkan Mira pekerjaan sebagai pendamping Bu Sari, dengan gaji yang layak dan jadwal yang fleksibel. Andi bahkan bersedia menyediakan dukungan tambahan untuk anak-anak Mira, agar Mira bisa bekerja tanpa rasa khawatir. Awalnya, Mira ragu. Ia tidak terbiasa bekerja untuk orang seperti Andi, seorang miliarder yang berasal dari kehidupan yang jauh berbeda darinya. Namun, ia juga melihat kesempatan ini sebagai cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Setelah beberapa hari mempertimbangkan, Mira menerima tawaran itu, bertekad melakukan yang terbaik untuk membantu Bu Sari. Dengan keputusan ini, Andi merasa sedikit lega.
Ia tahu bahwa ibunya akan mendapatkan perhatian yang lebih baik, dan di saat yang sama, ia bisa membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan. Tapi, Andi juga menyadari bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang penuh tantangan dan pelajaran hidup. Hari pertama Mira bekerja dimulai dengan kegugupan yang sulit disembunyikan. Meski ia sudah terbiasa membantu orang-orang di kampung, berada di rumah Bu Sari terasa seperti memasuki dunia yang baru. Rumah itu memang tidak terlalu besar, tetapi aura berbeda terasa karena Andi telah merenovasinya agar lebih nyaman bagi ibunya. Saat Mira tiba, ia disambut oleh senyuman lembut Bu Sari, yang hari itu tampak cerah meskipun tubuhnya lemah. Mira perlahan mulai membangun hubungan dengan Bu Sari, meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-ceritanya, meskipun terkadang ceritanya terputus atau melompat-lompat akibat demensia. Setiap hari, Mira membantu Bu Sari menjalani rutinitas sederhana, seperti berjalan pelan di taman kecil, membacakan buku cerita, dan memastikan Bu Sari makan dengan cukup. Hubungan mereka pun berkembang. Bu Sari sering memanggil Mira dengan nama putri kecilnya yang dulu, sebuah panggilan yang membuat Mira terenyuh. Meski tahu bahwa itu adalah salah satu gejala kondisi Bu Sari, Mira tidak keberatan. Sebaliknya, ia merasa tersentuh oleh kehangatan di balik kebingungan itu. Mira pun mulai merasa bahwa peran ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ia menjadi bagian dari kehidupan Bu Sari yang penuh kenangan. Sementara itu, Andi tetap berusaha menjaga komunikasi dari kota. Ia menelepon hampir setiap malam, menanyakan kondisi ibunya dan mendengar laporan Mira. Meski hanya melalui telepon, Andi mulai merasa lebih tenang karena tahu ada seseorang yang benar-benar peduli pada ibunya. Mira juga kerap memberikan saran kecil, seperti mengirimkan rekaman suara Andi untuk didengar Bu Sari saat merasa cemas. Namun, Mira tidak bisa menghindari tantangan. Ada hari-hari ketika Bu Sari tiba-tiba marah atau tidak mau makan, dan Mira harus mencari cara untuk menenangkannya tanpa membuat situasi semakin buruk. Mira pun mulai mencari informasi lebih banyak tentang cara merawat lansia dengan demensia, meskipun ia tidak memiliki pelatihan formal. Keinginannya untuk memberikan yang terbaik bagi Bu Sari memotivasi Mira untuk terus belajar dan beradaptasi. Perlahan tapi pasti, Mira menjadi bagian penting dalam hidup Bu Sari. Tidak hanya sebagai pendamping, tetapi sebagai teman yang sabar dan tulus. Dan meski awalnya merasa kurang layak, Mira akhirnya menyadari bahwa yang paling penting bukanlah status sosial, melainkan keikhlasan hati dan dedikasi. Ia merasa bangga bisa menjalani peran ini, demi memberikan anak-anaknya kehidupan yang lebih baik sekaligus memberi makna baru pada hidupnya sendiri. Andi ingin memastikan bahwa pekerjaan Mira menjadi lebih dari sekadar peran perawat biasa. Baginya, merawat ibunya adalah hal yang sangat personal, dan ia ingin memberikan dukungan penuh agar Bu Sari mendapatkan perawatan terbaik. Karena itu, ia tidak hanya memasang gaji yang kompetitif untuk Mira, tetapi juga memberikan sejumlah fasilitas tambahan yang bisa mempermudah tugasnya. Sebagai langkah awal, Andi merenovasi kamar Bu Sari agar lebih nyaman. Ia mengganti tempat tidur lama dengan ranjang khusus yang dapat disesuaikan, memesan kursi roda yang lebih ringan dan mudah digunakan, serta memasang rel pegangan di area yang sering dilalui Bu Sari. Semua ini dimaksudkan agar Mira dapat merawat Bu Sari dengan lebih efektif tanpa harus khawatir tentang kondisi fisik rumah tersebut. Selain itu, Andi juga memberikan akses kepada Mira untuk menggunakan kendaraan kecil yang dapat membantunya membawa Bu Sari ke dokter atau ke taman kampung untuk berjalan-jalan. Andi tahu bahwa lingkungan luar yang segar dapat memberikan efek positif bagi kesehatan mental ibunya. Dengan kendaraan itu, Mira juga lebih leluasa mencari kebutuhan sehari-hari tanpa harus bergantung pada transportasi umum yang terbatas di kampung. Andi juga menyediakan anggaran khusus untuk kebutuhan nutrisi Bu Sari. Ia bekerja sama dengan dokter gizi untuk merancang menu makanan yang sehat dan seimbang. Mira diberi pelatihan singkat tentang cara menyiapkan makanan tersebut, sehingga ia bisa memasak dengan lebih percaya diri. Ini tidak hanya memastikan bahwa Bu Sari mendapatkan asupan yang baik, tetapi juga memberi Mira keterampilan baru yang mungkin berguna di masa depan. Di luar kebutuhan material, Andi juga ingin memastikan bahwa Mira merasa didukung secara emosional. Ia secara rutin menghubungi Mira untuk mendengar kabar terbaru tentang kondisi ibunya, memberikan apresiasi atas kerja keras Mira, dan menanyakan apakah ada hal yang bisa ia bantu. Gestur ini membuat Mira merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dengan semua fasilitas dan dukungan tambahan yang diberikan Andi, Mira merasa pekerjaannya lebih dari sekadar pekerjaan biasa. Ini menjadi sebuah misi kemanusiaan, dan Mira semakin yakin bahwa ia berada di tempat yang tepat, melakukan hal yang benar,
Bukan hanya untuk Busari, tetapi juga untuk keluarganya dan dirinya sendiri. Awalnya, interaksi antara Andi dan Mira memang terbatas pada kebutuhan praktis. Mira menjalankan tugasnya dengan cermat, merawat Busari seperti yang diharapkan Andi. Setiap kali Andi menelepon, Mira hanya memberikan laporan singkat, bagaimana kesehatan Busari, apa saja yang dilakukan hari itu, dan apakah ada kebutuhan tambahan. Di sisi lain, Andi, meski selalu mendengarkan, biasanya hanya memberikan jawaban singkat, karena fokusnya lebih banyak tertuju pada pekerjaannya. Namun, seiring waktu, situasi mulai berubah. Mira yang sebelumnya hanya melaporkan kondisi fisik Busari mulai berbagi cerita-cerita kecil tentang keseharian mereka. Ia mengisahkan bagaimana Busari sering menyanyikan lagu lama yang penuh kenangan, atau bagaimana ia teringat kembali pada masa kecil Andi. Ketika Mira menyampaikan cerita-cerita itu, Andi, yang biasanya serius dan terkesan kaku, mulai mendengarkan dengan lebih antusias. Suatu hari, ketika Mira mengirimkan rekaman video pendek Busari yang tertawa bahagia saat sedang duduk di taman, Andi merasa hatinya tersentuh. Melihat ibunya yang terlihat lebih ceria membuatnya sadar bahwa hubungan ini sudah lebih dari sekadar pekerjaan formal. Mira bukan hanya perawat. Ia menjadi penghubung antara Andi dan kenangan-kenangan masa kecilnya yang hangat, sesuatu yang jarang ia renungkan di tengah kesibukannya. Hubungan ini perlahan menjadi lebih akrab. Saat Andi mengunjungi kampung, Mira menyambutnya dengan sopan, tetapi kini dengan sedikit lebih banyak senyuman. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal lain di luar perawatan Busari. Mira berbagi kisah tentang anak-anaknya, tentang kesulitan yang pernah ia hadapi, dan Andi, yang biasanya enggan berbagi hal pribadi, mulai menceritakan beberapa tantangan yang ia alami sebagai seorang pengusaha muda. Mira juga menjadi lebih percaya diri memberikan saran-saran kecil. Ia mengusulkan agar Andi sering mengirim pesan suara atau video untuk ibunya, sehingga Busari bisa mendengar suara anaknya lebih sering. Awalnya, Andi ragu-ragu, tetapi setelah melihat dampak positif pada ibunya, ia semakin terbuka untuk mengikuti saran-saran itu. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar hubungan majikan dan pekerja. Mereka mulai saling menghormati bukan hanya karena peran masing-masing, tetapi juga karena kepribadian mereka yang tulus. Mira melihat sisi manusiawi dari Andi, seorang pria yang mungkin tampak kuat dan sukses, tetapi sebenarnya rindu akan kasih sayang keluarganya. Sementara itu, Andi melihat Mira sebagai seseorang yang memberikan sentuhan manusiawi pada kehidupannya yang selama ini dipenuhi angka, jadwal, dan kesibukan. Dari hubungan yang tadinya murni profesional, mereka mulai menciptakan ikatan yang lebih mendalam. Ikatan yang dipenuhi oleh rasa saling percaya, perhatian, dan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap pagi, setelah membantu Busari bangun dan sarapan, Mira menyisihkan waktu untuk duduk bersamanya di ruang keluarga yang sederhana. Sambil memandangi kebun kecil di luar jendela, Busari sering melamun, terkadang menggumamkan nama-nama yang asing bagi Mira. Awalnya, Mira hanya menganggap itu bagian dari kebiasaan seorang lansia. Namun, semakin sering ia mendengar, semakin Mira penasaran pada cerita-cerita yang terselip di balik kata-kata itu. Ketika Mira mulai bertanya lebih banyak, Busari perlahan membuka diri. Ia bercerita tentang masa muda Andi, bagaimana Andi kecil yang kurus suka memanjat pohon jambu di halaman, bagaimana ia menangis saat pertama kali jatuh dari sepeda, dan bagaimana ia selalu membawa pulang bunga liar untuk ibunya meski bunganya sudah layu di tangan. Mira mendengar semuanya dengan saksama, merasa seolah sedang membuka buku harian yang lama tersembunyi. Dari cerita-cerita itu, Mira menangkap betapa besar cinta Busari pada anaknya. Tetapi, ia juga merasakan kesepian yang mendalam. Busari sering bertanya kapan Andi akan pulang, meskipun ia tahu Andi sibuk. Terkadang, Busari mengulang-ulang cerita yang sama, seolah berusaha menggenggam kenangan itu agar tidak hilang dari pikirannya. Mira mulai merasakan bahwa pekerjaannya bukan sekadar memberikan perawatan fisik. Ia mencoba menjadi pendengar yang baik, memberikan kehangatan yang selama ini mungkin hilang dari kehidupan Busari. Ia mendapati bahwa hanya dengan mendengarkan, Busari tampak lebih bahagia, lebih tenang. Suatu sore, ketika mereka duduk di taman kecil, Busari menunjuk ke sebuah pohon mangga yang besar. Itu pohon kesukaan Andi, katanya sambil tersenyum samar. Dulu dia selalu memanjat dan memetik mangga paling besar untukku. Aku tahu aku harus memarahi dia karena bahaya, tapi aku tidak tega. Dia anak yang baik, hanya ingin membuat ibunya senang. Mendengar itu,
Mira mulai memahami bahwa kesepian Busari bukan hanya tentang jarangnya Andi datang berkunjung. Itu juga tentang kehilangan momen-momen kecil yang dulu terasa biasa, tapi kini sangat berarti. Setiap cerita yang keluar dari mulut Busari membuat Mira melihat Andi dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai seorang miliarder sukses, tetapi sebagai seorang anak yang penuh cinta pada ibunya. Mira memutuskan untuk menjaga cerita-cerita itu tetap hidup. Ia sering meminta Busari bercerita lebih banyak, bahkan mencatat beberapa kisah yang menurutnya penting. Diam-diam, Mira juga mulai berpikir bagaimana ia bisa membantu Andi memahami betapa pentingnya kehadirannya bagi Busari. Baginya, tugasnya bukan sekadar merawat, tetapi juga membantu mempererat hubungan yang perlahan mulai memudar. Dari kenangan-kenangan itu, Mira belajar sesuatu yang lebih dalam. Cinta seorang ibu tidak pernah hilang, hanya terkadang terbungkus oleh waktu dan jarak. Dan di saat yang sama, Mira merasa terhormat menjadi bagian dari proses menjaga cinta itu tetap menyala. Awalnya, Andi tidak terlalu memedulikan saran Mira. Ia merasa sudah melakukan yang terbaik dengan menyediakan segala kebutuhan ibunya. Baginya, uang yang ia kirim setiap bulan, perawatan medis terbaik, dan kehadiran Mira sebagai pendamping sudah lebih dari cukup. Namun, setelah mendengar lebih banyak cerita dari Mira tentang ibunya, tentang senyuman Busari ketika melihat video Andi, atau tatapan kosongnya setiap kali Andi tidak bisa datang, Andi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Andi masih ingat saat kecil dulu. Ia pulang dari sekolah dan mendapati ibunya selalu menunggu di beranda. Bahkan jika hanya untuk makan bersama sepiring nasi dan ikan asin, saat-saat itu terasa hangat dan bermakna. Kini, ia hanya melihat ibunya melalui layar ponsel. Suara Mira yang melaporkan keseharian mereka menggantikan obrolan langsung yang pernah mereka nikmati. Suatu malam, Mira mengirim pesan suara yang berbeda dari biasanya. Dalam pesan itu, Mira tidak hanya berbicara tentang kondisi fisik Busari, tetapi juga menyampaikan betapa bahagianya Busari ketika mendengar suara Andi. Busari selalu berkata, "Andi itu sibuk, tapi aku tahu dia sayang padaku." Tapi di matanya, "Pak Andi, saya bisa lihat dia rindu. Kadang, saya pikir dia tidak butuh apa-apa lagi selain melihat anaknya di rumah." Kata-kata itu menghantui Andi sepanjang malam. Ia teringat pada janji-janji kecil yang pernah ia buat kepada ibunya. Janji yang sering ia abaikan karena merasa ada waktu di lain kesempatan. Namun kini, ia menyadari waktu itu tidak selalu ada. Akhirnya, Andi memutuskan untuk memperbaiki keadaan. Ia menata ulang jadwalnya, memindahkan beberapa rapat penting, dan bahkan menyerahkan sebagian tanggung jawab perusahaan kepada tim kepercayaannya. Ia tahu bahwa jika ia terus menunda, ia akan kehilangan momen-momen yang tak tergantikan. Ketika Andi tiba di rumah, ia disambut oleh Mira yang tampak lega dan, lebih dari itu, oleh senyuman lemah ibunya yang bercampur dengan air mata bahagia. Busari memeluk Andi dengan erat, seolah-olah ia tidak pernah ingin melepaskannya lagi. Dalam pelukan itu, Andi merasakan sesuatu yang tidak pernah ia temukan dalam kesuksesan materialnya. Ketenangan, kehangatan, dan rasa puas karena akhirnya bisa hadir untuk orang yang telah memberikan segalanya untuknya. Dari hari itu, Andi berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih sering pulang. Bukan hanya untuk ibunya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa cinta keluarga adalah hal yang tidak bisa dibeli, tidak bisa digantikan, dan tidak bisa diulang. Terima kasih kepada Mira, Andi menemukan kembali apa yang benar-benar berharga dalam hidupnya. Saran Mira untuk lebih sering menghabiskan waktu bersama Busari membuat Andi merasa risih. Bagi Andi, ia sudah memenuhi kewajibannya sebagai anak dengan memberikan segala kebutuhan ibunya. Rumah yang nyaman, perawatan yang memadai, dan pendamping yang baik. Ia merasa tidak seharusnya Mira ikut campur dalam keputusan pribadinya. "Fokus saja pada pekerjaanmu, Mira," kata Andi suatu kali. "Urus ibu saya sebaik mungkin. Itu saja sudah cukup." Mira mengangguk, tapi kata-kata itu menyakitinya. Ia tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi Andi, melainkan hanya mengungkapkan keprihatinannya. Sebagai seseorang yang melihat langsung keseharian Busari, Mira merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan uang atau fasilitas. Namun, ia tahu batasannya. Sejak saat itu, Mira berhenti menyarankan apapun tentang hubungan Andi dengan ibunya. Waktu berlalu, tetapi hubungan antara Andi dan Mira menjadi sedikit canggung. Mira menjalankan tugasnya dengan profesional, sementara Andi tetap jarang pulang. Namun, suatu hari, ketika Andi sedang menelepon dari kantornya,
Mira menceritakan sebuah insiden kecil. Ibu tadi jatuh dari kursi, Pak Andi, katanya. Untung tidak apa-apa. Saya langsung bantu beliau duduk kembali. Andi yang mendengar kabar itu merasa khawatir. Ia sadar bahwa insiden seperti itu bisa terjadi kapan saja. Setelah percakapan itu, Andi terus memikirkan bagaimana ia selama ini terlalu bergantung pada Mira dan fasilitas yang ia sediakan. Meskipun ia marah ketika Mira menyarankan hal-hal personal, jauh di lubuk hati, ia mulai meragukan keputusannya sendiri. Suatu malam, Andi membuka album foto lama yang ia simpan di laci kantornya. Ia melihat foto-foto dirinya dan Busari ketika ia masih kecil. Busari menggendongnya, membimbingnya berjalan, dan merapikan rambutnya. Kenangan itu menghantam Andi seperti gelombang besar. Ia ingat bagaimana ibunya selalu ada untuknya, memberikan waktu dan perhatian tanpa syarat, bahkan saat mereka hidup dalam keterbatasan. Perlahan, Andi mulai memahami bahwa apa yang Mira sampaikan bukanlah pelanggaran batas profesional. Itu adalah pengingat akan sesuatu yang lebih besar, tanggung jawab emosional sebagai seorang anak. Saran Mira, yang awalnya terasa mengganggu, kini menjadi sebuah panggilan untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya. Dengan pemahaman baru ini, Andi mulai mengubah caranya berkomunikasi dengan Mira. Ia meminta maaf atas kekakuannya sebelumnya, dan mulai mendengarkan masukan Mira dengan hati yang lebih terbuka. Meskipun belum sering pulang, Andi mulai merencanakan kunjungan yang lebih rutin. Ia sadar bahwa waktu bersama ibunya adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun, dan Mira, tanpa ia sadari, telah membantunya melihat hal itu dengan lebih jelas. Ketika kabar tentang kondisi kritis Busari sampai kepada Andi, ia sedang dalam perjalanan ke luar negeri untuk menghadiri pertemuan bisnis penting. Saat Mira menelepon untuk memberitahukan bahwa Busari tiba-tiba demam tinggi dan sesak napas, Andi hanya bisa terdiam di kursi pesawat. Ia tahu bahwa keputusan untuk pergi adalah bagian dari tanggung jawabnya, tetapi rasa bersalah menggerogoti hatinya. Sementara itu, Mira tetap berada di sisi Busari sepanjang malam. Ia memanggil dokter setempat, merawat Busari dengan penuh kesabaran, dan berbicara lembut meskipun Busari sering tidak menyadari kehadirannya. Di sela-sela merawat, Mira mencoba menghubungi Andi beberapa kali lagi. Pada akhirnya, ia mengirim pesan suara sederhana, bukan untuk memaksa Andi pulang, tetapi untuk mengingatkan betapa berharganya kehadiran seorang anak di saat-saat seperti ini. Andi, katanya dalam rekaman itu, saya tahu Anda sibuk, tapi Busari sering menyebut nama Anda. Terkadang, lebih dari obat dan perawatan, beliau hanya ingin melihat Anda. Saya hanya ingin Anda tahu, uang tidak bisa menggantikan kebahagiaan melihat anak sendiri di sampingnya. Ketika Andi mendengar pesan itu, kata-kata Mira menggema di pikirannya. Ia mulai mengingat bagaimana dulu ibunya selalu ada untuknya. Tidak peduli betapa lelahnya ia setelah seharian bekerja di ladang. Sekarang, saat ibunya membutuhkan kehadiran yang sama darinya, ia malah berada ribuan kilometer jauhnya, lebih sering mengandalkan bantuan orang lain. Andi merasa bahwa ini adalah saatnya untuk membuat keputusan besar. Dalam hati, ia berjanji bahwa segera setelah pertemuan ini selesai, ia akan kembali ke kampung dan memberi ibunya waktu yang selama ini tertunda. Ia sadar bahwa setiap menit yang ia lewatkan bersama ibunya adalah waktu yang tidak akan pernah bisa ia beli kembali, tidak peduli seberapa kaya dirinya. Saat akhirnya ia tiba di rumah, Andi mendapati Busari sudah stabil berkat upaya Mira dan perawatan medis darurat. Namun, saat melihat ibunya yang tampak lemah di tempat tidur, Andi tidak bisa menahan tangisnya. Ia memegang tangan ibunya dengan erat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia berbicara dari hati ke hati. Ibu, maafkan Andi, katanya lirih. Andi terlalu sibuk mengejar semuanya, sampai lupa apa yang paling penting. Busari, yang meskipun lemah, tersenyum kecil dan menggenggam tangan Andi dengan lembut. Andi, yang penting kamu di sini sekarang, bisiknya. Andi menyadari bahwa meski ia terlambat, kehadirannya masih berarti. Malam itu, ia duduk di samping ibunya, mengobrol tentang hal-hal sederhana, seperti kebun mangga di belakang rumah dan cerita masa kecil yang dulu sering mereka ulangi. Andi merasa, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia benar-benar ada untuk ibunya, bukan sebagai seorang miliarder, tetapi sebagai seorang anak. Dan Mira, yang melihat momen itu dari kejauhan, merasa lega. Ia tahu bahwa ia hanya memainkan peran kecil, tetapi setidaknya, Busari kini mendapatkan kehangatan yang selama ini dirindukannya. Setelah malam itu,
Andi mulai memandang hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia sadar bahwa semua pencapaian finansial, bisnis yang berkembang pesat, dan penghormatan yang ia peroleh tidak mampu menutupi rasa kosong di hatinya. Selama ini, ia berlari mengejar sesuatu yang tampak penting di permukaan, tetapi justru melupakan akar yang membentuk dirinya, hubungan dengan keluarganya, khususnya ibunya, Bu Sari. Andi mulai mengambil langkah nyata. Ia tidak langsung meninggalkan karirnya atau menyerahkan bisnisnya kepada orang lain, tetapi ia mulai membagi waktunya dengan lebih bijaksana. Ia menetapkan jadwal rutin untuk pulang ke kampung, meski hanya seminggu sekali. Selama kunjungannya, ia tidak hanya tinggal di rumah, tetapi juga mengajak ibunya berbicara, menemani Mira memasak, dan berjalan-jalan di kebun belakang. Hubungannya dengan Mira juga berkembang. Andi tak lagi melihat Mira hanya sebagai perawat ibunya, tetapi sebagai seseorang yang telah menjadi bagian dari keluarga. Mereka sering berdiskusi tentang bagaimana membuat Bu Sari merasa lebih bahagia dan nyaman. Mira, dengan pengamatannya yang tajam dan empatinya yang mendalam, membantu Andi melihat apa yang benar-benar penting dalam hidup. Salah satu momen yang sangat berkesan adalah ketika Andi duduk bersama ibunya di beranda, hanya memandangi matahari terbenam. Bu Sari, dengan suara pelan tetapi hangat, berkata, "Kamu sudah melakukan banyak hal besar, Andi. Tapi ibu paling bangga saat melihat kamu ada di sini, di rumah." Kata-kata itu menjadi pengingat sederhana namun kuat bagi Andi. Kehadirannya, senyumnya, bahkan waktu-waktu kecil yang dihabiskan bersama ibunya ternyata jauh lebih berharga daripada semua penghargaan yang pernah ia terima. Di sisi lain, Andi mulai memahami bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal uang di rekening, melainkan hubungan yang penuh kasih, waktu yang dihabiskan bersama orang-orang tercinta, dan kesempatan untuk membuat mereka merasa dihargai dan dicintai. Mira, yang selama ini memberikan perawatan penuh kasih kepada ibunya, juga mengajarkan Andi tentang nilai ketulusan dan keikhlasan. Andi pun mulai menerapkan nilai-nilai ini di luar rumah. Ia berusaha lebih hadir dalam kehidupan karyawannya, memberikan waktu untuk mendengar masalah mereka, dan terlibat dalam program-program sosial yang dapat membantu masyarakat, termasuk mendukung pendidikan dan layanan kesehatan di kampung halamannya. Dalam hati, Andi tahu bahwa jalan ini tidak mudah. Akan ada hari-hari ketika pekerjaan menuntutnya kembali, ketika masalah-masalah bisnis mengharuskan dia meninggalkan rumah lebih lama dari yang ia inginkan. Namun, kali ini ia menghadapi semuanya dengan kesadaran baru. Ia tahu di mana rumahnya berada, dan ia tahu apa yang harus ia lakukan untuk menjaga hubungan yang tulus dan bermakna dengan orang-orang yang ia cintai. Kesadaran ini mengubah Andi menjadi pribadi yang lebih seimbang. Ia tetap seorang pengusaha sukses, tetapi sekarang ia adalah seorang anak yang lebih peduli, seorang majikan yang lebih manusiawi, dan seorang pria yang tidak lagi takut meluangkan waktu untuk hal-hal yang benar-benar berharga. Seiring waktu, kehadiran Andi di kampung tidak lagi terasa seperti kunjungan sesekali. Kini, ia menyempatkan waktu lebih banyak untuk tinggal di sana, menghabiskan waktu bersama Bu Sari, dan terlibat dengan komunitas tempat ia dulu tumbuh. Baginya, pulang ke kampung bukan hanya sekadar menemani ibunya yang semakin menua, tetapi juga kesempatan untuk merasakan kembali kedamaian yang lama hilang dari hidupnya. Di kampung, Andi menemukan kembali hal-hal yang sederhana namun bermakna. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dulu ia lewati saat berangkat sekolah, membantu para tetangga memperbaiki pagar rumah, dan sesekali bergabung dengan warga yang sedang bergotong royong membersihkan masjid. Warga kampung, yang awalnya merasa canggung menyambut kepulangan seorang miliarder, perlahan mulai melihat Andi sebagai Andi yang mereka kenal dulu, anak Bu Sari yang ramah dan selalu siap membantu. Bu Sari sendiri merasakan perubahan besar. Wajahnya yang dulu sering murung kini lebih sering dihiasi senyum. Setiap pagi, ia duduk di beranda bersama Andi, menyeruput teh hangat sambil mengenang masa-masa ketika Andi masih kecil. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil. Pohon mangga yang kini sudah tumbuh lebih besar, kucing liar yang sering datang meminta makan, atau suara anak-anak bermain di kejauhan. Bagi Bu Sari, kebahagiaan itu bukan hanya karena Andi ada di rumah, tetapi juga karena ia merasakan kehadiran anaknya dengan sepenuh hati. Andi juga mulai mengenal Mira dengan cara yang berbeda. Mira bukan lagi sekadar perawat ibunya. Dalam banyak kesempatan, Mira menjadi jembatan antara Andi dan warga kampung. Ia sering mengajak Andi ikut kegiatan sosial di balai desa, memperkenalkan Andi kepada para ibu-ibu yang mengelola kerajinan lokal, dan menunjukkan proyek kecil yang mereka lakukan bersama, seperti membangun taman bermain untuk anak-anak. Andi,
yang biasanya terbiasa dengan keputusan besar dan investasi jutaan dolar, mulai melihat betapa pentingnya hal-hal kecil yang berdampak langsung pada komunitas. Pada suatu malam, saat duduk di balai desa bersama beberapa tokoh masyarakat, Andi menceritakan gagasan untuk membantu kampung lebih berkembang. Ia ingin mendirikan pusat belajar sederhana yang dapat digunakan oleh anak-anak sekolah dan warga yang ingin mengembangkan keterampilan baru. Bukan gedung megah atau proyek mahal, tetapi tempat yang dapat memberikan manfaat nyata bagi semua orang. Mira dan warga menyambut gagasan ini dengan antusias. Andi merasa bahwa ide ini bukan tentang menunjukkan kekayaannya, melainkan tentang memberikan sesuatu yang benar-benar berguna bagi kampungnya. Ia pun bekerja sama dengan para pemuda setempat, menggandeng mereka untuk merancang tempat belajar yang sederhana namun fungsional. Melalui proses ini, Andi tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan ibunya dan komunitasnya, tetapi juga menemukan kembali sisi dirinya yang dulu hampir hilang. Dalam kebersamaan dengan orang-orang kampung, ia merasakan bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa jauh ia pergi, melainkan dari seberapa banyak ia kembali untuk memberi. Bu Sari, yang melihat semua ini, sering berkata dengan nada bangga, "Andi bukan hanya anakku, dia anak kampung ini. Dan kampung ini akan selalu menjadi rumahnya." Mira kini menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga Andi. Ia bukan lagi sekadar perawat yang menjalankan tugas, melainkan seseorang yang selalu siap mendengar cerita-cerita lama Bu Sari, berbagi momen kebahagiaan kecil, dan bahkan memberikan saran berharga ketika Andi menghadapi dilema. Mira dikenal oleh seluruh warga kampung sebagai orang yang rendah hati, sabar, dan tulus. Dalam banyak kesempatan, Andi berbincang dengannya tentang masa depan, bukan hanya tentang perawatan ibunya tetapi juga tentang bagaimana ia bisa lebih berarti bagi orang-orang di sekitarnya. Mira, dengan cara yang sederhana, selalu mengingatkan Andi bahwa hal-hal kecil seperti memberi waktu, perhatian, dan senyuman memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Bu Sari yang semakin lemah, namun tetap tenang, merasa sangat bersyukur dikelilingi oleh kasih sayang. Ia sering menggenggam tangan Mira, berterima kasih karena Mira sudah lebih dari sekadar pendamping. "Kamu seperti anakku sendiri," kata Bu Sari suatu hari. "Bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena apa yang kamu bawa ke dalam rumah ini, kehangatan dan cinta." Andi, yang mendengar itu, merasakan ada kebenaran mendalam dalam kata-kata ibunya. Dalam proses membangun kekayaan dan kejayaan, ia hampir melupakan bahwa cinta dan perhatian adalah harta yang sejati. Mira telah menjadi cermin baginya, menunjukkan bahwa kehidupan yang bernilai adalah kehidupan yang penuh kasih dan kehadiran nyata untuk orang lain. Di akhir perjalanan cerita ini, Bu Sari menghembuskan nafas terakhir dengan damai, dikelilingi oleh Andi, Mira, dan beberapa tetangga yang telah menjadi keluarga besar. Momen itu, meskipun penuh kesedihan, juga menjadi penutup yang indah untuk perjalanan hidup seorang ibu yang penuh cinta. Andi berdiri di pemakaman, memandang nisan sederhana ibunya, dengan hati yang penuh kesadaran baru. Ia tahu bahwa apa yang telah ia bangun dalam karirnya tidak akan sebanding dengan pelajaran yang ia peroleh dari ibu dan Mira, bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, melainkan kasih sayang, perhatian, dan hubungan yang tulus. Setelah itu, Andi memutuskan untuk melanjutkan proyek-proyek kecil yang dimulai di kampung, melibatkan Mira sebagai mitra dalam upaya untuk memperbaiki kehidupan warga setempat. Bersama-sama, mereka menciptakan perubahan yang tidak hanya mengangkat kondisi materi, tetapi juga mempererat ikatan sosial yang selama ini menjadi inti dari kebahagiaan. Dengan cara itu, kisah ini diakhiri dengan pesan mendalam, bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari jumlah harta, tetapi dari kasih sayang, perhatian, dan hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Di akhir cerita, Andi menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar materi, hingga hampir melupakan nilai-nilai yang benar-benar berharga. Ia belajar bahwa harta benda, meski dapat memenuhi kebutuhan dan memberi kenyamanan, tidak mampu menggantikan kehangatan keluarga yang selalu setia menanti. Melalui kehadiran Mira, Andi juga memahami bahwa kebaikan hati dan ketulusan jauh lebih bernilai daripada jabatan atau status yang ia miliki. Mira, meskipun hanya seorang wanita sederhana, mampu menghadirkan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan angka. Ketulusan yang ia berikan pada Bu Sari dan Andi mengajarkan bahwa yang benar-benar berarti dalam hidup adalah hubungan yang dibangun dengan hati. Pada akhirnya, Andi menyadari bahwa meluangkan waktu untuk orang-orang tercinta bukanlah pengorbanan, melainkan investasi emosional yang tak ternilai harganya. Dalam setiap momen yang ia habiskan bersama ibunya dan komunitas kampungnya,
Andi menemukan makna sejati dari kekayaan, kasih sayang, perhatian, dan hubungan yang mendalam dengan sesama.